Halo adik-adik, selamat pagi. Bersama dengan Kak Evi, hari ini kita mau kembali beribadah adik-adik. Nah, coba kakak mau tanya, yang semangat beribadah mana jempolnya? Wah, kakak yakin adik-adik juga bersemangat ya. Kita harus tetap semangat adik-adik untuk beribadah. Karena itu juga kita mau mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin untuk mengikuti ibadah hari ini. Karena itu kita akan memakai baju yang rapi, dan juga adik-adik tidak sambil makan ya. Adik-adik sudah sarapan dulu biar sudah semangat dan juga kuat untuk menjalankan ibadah hari ini. Nah, sekarang kakak akan ajak adik-adik sekalian untuk melihat kreativitas minggu lalu. Wah adik-adik, kakak lihat adik-adik keren sekali nih kreativitasnya membuat gelang origami. Karena itu kakak tunggu ya hasil kreativitas kalian minggu depan. Nah sekarang sebelum memulai ibadah, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kembali Tuhan untuk beribadah. Engkau kiranya yang memberkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan. Wah adik-adik, tadi adik-adik sudah semangat ya memuji nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Laura. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu, kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memuji nama-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Laura.
biarlah kami dapat mendengarkannya dengan baik ya Bapak, dan juga kami dapat memakainya ini jadi suatu pelajaran bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Laura. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Nah, karena itu yuk sama-sama kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita hari ini. Ayo sama-sama kita panggil Kak Laura. Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi pada ibadah online minggu ini, tentunya ditemani bersama Kak Laura. Ayo, kakak mau tanya, siapa yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Yes, betul sekali. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya kakak juga mau tanya, adik-adik tahu nggak sih mengapa negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang sangat besar? Bahkan dikatakan sebagai negara kepulauan. Kenapa ya kak? Oh, ternyata adik-adik, negara Indonesia ini dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Bahkan negara Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Bahkan karena sangat luas, Indonesia juga dibagi menjadi berbagai provinsi dari Sabah hingga Merauke, yaitu 34 provinsi loh adik-adik. Wah, banyak sekali bukan? Nah, karena itu hari ini Kak Laura mau ajak adik-adik semua untuk mengenal dan juga belajar mengenai pulau-pulau terbesar di Indonesia. Yuk langsung kita berangkat ke pulau pertama, yaitu Pulau Sumatera. Nah adik-adik, di Pulau Sumatera ini terdapat danau yang cukup terkenal, yaitu Danau Toba. Danau Toba ini terbentuk ketika zaman dahulu terjadi gunung meletus adik-adik. Hingga sekarang Danau Toba ini menjadi destinasi wisata yang cukup terkenal karena orang-orang dari berbagai daerah datang untuk melihat Danau Toba. Selain itu, di Sumatera kita juga bisa melihat yang namanya Jembatan Ampera dan juga ada yang namanya Sungai Musi adik-adik. Jadi adik-adik kalau mau berwisata boleh coba ke tempat itu. Selanjutnya kita mau berangkat ke Pulau Jawa. Nah adik-adik, di Pulau Jawa ini terdapat gunung yang terkenal loh. Adik-adik tahu nggak gunung apa? Biar kakak kasih tahu ya. Di Pulau Jawa ada yang namanya Gunung Bromo. Gunung Bromo ini cukup tinggi adik-adik. Bahkan kalau adik-adik mendaki gunung tersebut, adik-adik bisa melihat yang namanya matahari terbit dan juga matahari terbenam. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Nah adik-adik, di Pulau Kalimantan ini ada Kepulauan Derawan yang cukup terkenal. Karena di kepulauan ini airnya sangat jernih, masih berwarna biru cerah adik-adik. Bahkan di sana adik-adik juga bisa melihat hewan laut. Ayo siapa yang mau pergi ke sana? Wah, kakak juga pengen ikut pergi ke sana. Tapi tunggu corona berakhir ya adik-adik. Oke, selanjutnya ada yang tidak kalah indahnya, yaitu kita pergi ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ini ada yang namanya Taman Laut Bunaken adik-adik. Di sana juga sangat indah karena kita bisa melihat lautnya airnya sangat jernih. Bahkan di sana kita bisa melihat yang namanya terumbu karang dan juga ikan-ikan yang banyak dan bagus pastinya ya adik-adik. Dan last but not least kita mau pergi ke Pulau Papua. Nah adik-adik, di Pulau Papua ini ada juga yang namanya tempat wisata Raja Ampat. Wah, tempat ini juga sangat indah, airnya juga masih sangat jernih. Tapi kita juga harus bersyukur ya, karena itu semua bisa kita nikmati karena ciptaan Tuhan. Oh ya, selain itu Indonesia juga terkenal sangat unik karena memiliki keunikan sendiri loh. Pertama, ada yang namanya alat musik angklung.
Pasti adik-adik pernah lihat karena kakak-kakak di gereja pernah memainkan alat musik angklung ini. Kemudian Indonesia juga memiliki binatang yang unik, yaitu komodo. Komodo ini bisa kita lihat di Pulau Komodo adik-adik. Dan terakhir, Indonesia juga memiliki berbagai macam bahasa. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan juga ada bahasa Betawi dan yang lainnya. Tetapi kerennya Indonesia ini memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang kita gunakan saat ini. Dan adik-adik tahu nggak sih, kita juga punya PR yang besar. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan dan keberagaman, maka itu kita harus bisa hidup rukun, kita harus bisa hidup saling menghargai dan juga menghormati antar perbedaan yang ada. Makanya Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah adik-adik, setelah kita mengenal dan juga belajar mengenai fakta tentang bangsa Indonesia, nah kita juga harus ikut untuk menjaga kesatuan yang ada ya. Dan untuk menutup cerita pada hari ini, mari kita lipat tangan dan kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami sehingga kami boleh hidup rukun, kami boleh saling menghargai, kami saling menghormati antar perbedaan. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk bisa melestarikan dan merawat keindahan ciptaan-Mu. Tuhan, kumpulkan kami minggu depan untuk kembali belajar dan juga kembali memuji dan menyembah Engkau. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik Super Kids. Oke, hari ini kakak mau ngajakin adik-adik untuk menggambar bendera Indonesia. Nah, adik-adik tahu kan bendera Indonesia tuh ada warna apa aja? Yes, ada warna merah dan warna putih. Adik-adik boleh berkreasi ya. Membuat bendera Indonesia, ada tiangnya, atau di lapangan ada bendera Indonesia juga boleh. Nah, adik-adik tolong dikerjakan ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Kakak tunggu ya hasil kreativitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah adik-adik, hari ini kita belajar tentang negara kita, Indonesia. Karena di bulan Agustus ini kita sudah mau mendekati hari kemerdekaan Indonesia. Dan kita bangga ya menjadi anak Indonesia. Kita bersyukur bahwa segala keindahan alam ini adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu kita harus menjaganya dengan sebaik mungkinnya adik-adik. Nah, kakak juga mau ingetin kalian, jangan lupa untuk mengerjakan kreativitas minggu depan. Dan kakak tunggu hasil kreativitas kalian. Jangan lupa untuk dikirim ke grup Super Kids agar bisa ditayangkan di YouTube Super Kids minggu depan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita menutup ibadah hari ini. Karena itu yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai Tuhan beribadah. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kegiatan kami selanjutnya. Dan pada hari ini kami juga bersyukur kami bisa belajar tentang negara kami Indonesia. Kami bangga Tuhan menjadi anak Indonesia yang lahir dan tinggal di sini. Dan kiranya juga Tuhan, kami dapat menjaga dan melestarikan segala kekayaan alam yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk orang tua kami, guru-guru sekolah minggu dan saudara-saudara kami. Kiranya kami semua dalam keadaan yang sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah online ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Super Kids. It's me.